Gemar mengendarai motor berukuran besar mungkin adalah hal yang lumrah bagi laki-laki. Namun, bagaimana jika hal tersebut justru ditekuni oleh para perempuan ini? Siapa saja mereka dan bagaimana kisah mereka? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya, Vivia Leda Yahya, dalam episode Lady Bikers. Ananda Welda Marisasari, perempuan 26 tahun yang kerap disapa Welda ini memang dikenal tomboy. Kecintaannya pada motor telah dimulai sejak ia duduk di bangku SMA. Keberanian perempuan yang dilahirkan kembar ini tak jauh berbeda dengan saudara laki-laki kembarannya. Mereka berdua juga memiliki kegemaran memodifikasi motornya. Tak hanya modifikasi motor, perempuan penyuka warna fuchsia dan Tosca ini ternyata juga piawai melakukan akrobat di atas motornya. Bersama sang suami, Agus Wicaksono, Welda pernah menggarap modifikasi motornya dengan tema bayi saat ia hamil. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk cintanya pada sang buah hati yang dikandungnya saat itu. Kini Kawasaki Ninja 250RR adalah pilihan Welda untuk menemaninya berkendara. Memang sejak kapan sih mulai suka motor? Terinspirasi apa? Karena saya punya kembaran cowok ya. Kembarannya laki-laki. Laki-laki, dia sering bawa motor besar, jadi tertarik untuk mencoba. Orang tua, bapak dan ibu bilang apa? Sebelumnya sih mereka nggak tahu kalau saya sering bawa motor gitu kan, apalagi suka atraksi di atas motor gitu. Tapi semenjak dia tahu malah makin support gitu. Ibu juga? Iya. Dan akhirnya membelikan motor waktu itu ya? Iya, membelikan motor. Berarti motor pertamanya apa waktu itu? Ingat tidak? Ninja RR 150 cc. Kan biasanya kalau perempuan itu kan ya kalau dari yang saya lihat lebih nyaman dengan motor matic-nya begitu ya. Kenapa Welda justru suka dengan kopling begitu? Apalagi motor sport begitu. Karena pengen lebih beda dengan yang lain. Kalau matic tuh kebanyakan wanita udah banyak yang ini ya mengendarainya ya. Pakai motor besar, lebih percaya diri aja kalau di jalan bawa. Pede, terus kalau bawa motor besar tuh lebih stabil ketimbang motornya. Oh, justru lebih stabil? Iya. Ada berapa motor lain di rumah yang disimpan sebagai koleksi? Kalau sekarang sih ada 2 sebagai cadangan, tapi tipenya beda. Ini warnanya macam-macam, ada Tosca, kemudian orange, dan yang mayoritas adalah fuchsia. Memang warna kesukaan? Iya. Semua kesukaan warna saya tuangkan di motor. Welda, berapa modalnya ya untuk punya motor seperti ini? Kalau untuk motornya sendiri seharga standar lah ya, 40 juta. Dan untuk modifnya ini ya sekitar 20 juta. Mungkin ada yang lebih. Modif berarti maksudnya Welda ingin mengatakan kalau untuk modif tanpa batas begitu? Iya, betul. Karena hobi. Nah, waktu hamil juga ikut memodif motor, tapi temanya bayi. Iya, ini betul. Saya belum melihat. Nah, saya lihat gambar bayi. Ini bayi. Ini siluet ibu hamil bentuknya. Dan ini ada nama anak saya. Mana sih nama anaknya? Di sini. Zenio Rakles Wicaksono. Itu ya, makanya temanya ini baby ya. loading. Oke. Terinspirasi pada saat hamil. Oke. Kalau misalnya katakanlah ini minimal 60-70 juta yang Welda miliki, yang ini modalnya dari mana? Modal sih dari suami ya. Suami juga hobinya sama? Karena dia modifikator juga, jadi saya lebih banyak sharing atau discuss untuk masalah modif. Ketemu dengan suami yang memang suka modif juga tuh bagaimana? Balik lagi ke kembaran gitu kan, dia ikut klub motor. Kebetulan suami dulu ketuanya. Terus ternyata dia suka modifikasi motor juga. Terus saya juga tertarik. Oh, ini keren juga ya. Lain dengan yang lain, ya udah. Saya banyak yang discuss sama dia. Oke. Welda paling jauh itu jalan kemana? Kalau touring sih ke Jawa Barat, sekitar Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, dan itu pun sempat crash jatuh.
Oh, sempat kecelakaan Iya, waktu itu? kecelakaan jatuh. Waktu itu touring bareng sama klub motor Nitro. Apa yang luka waktu itu? Kaki aja sih, tapi nggak sampai ke rumah sakit. Kapok tidak? Oh, tidak. Apa justru nantangin, Iya, pingin lagi pengen gitu? lagi. Kalau sekedar naik motor, oke, bisa dipelajari. Iya. Ya, tapi yang menarik adalah Welda juga akrobat dengan motor, Di atas begitu motor, ya? iya, betul. Siapa sih yang nyuruh waktu itu? Sebenarnya nggak ada yang nyuruh, cuman cowok-cowok ini pada main freestyle, jadi tertarik aja. Oke, freestyle dan bahkan cenderung ekstrim ya, Iya, kalau betul, lihat ekstrim. ya. Nah, apa saja yang Welda bisa lakukan? Kalau untuk gaya sih kayak burn out. Itu gimana? Muter roda belakang terus keluar asap. Oke. Terus Scorpion berdiri di atas motor dengan satu kaki. Sambil Ini motornya jalan. nyala? Iya, jalan. Kemudian apa lagi yang Terus sudah tandem. Welda? Tandem, jadi tukar posisi duduk dari belakang ke depan. Nggak pernah jatuh waktu itu belajarnya? Itu Alhamdulillah sudah nggak. pengalaman yang paling menarik untuk Welda dan paling berkesan selama suka naik motor ini apa? Pertama kali bisa touring ke luar kota pakai motor langsung CC besar. Ya seneng aja, bangga. Maksudnya bukan basa-basi ya, Iya. benar-benar touring ya. Ada tidak enaknya? Ya mungkin kalau lady bikers di jalan sering ada Kenapa? yang Mengganggu, menggoda begitu? Iya, betul. Klakson atau apa pada saat lampu merah suka Mintain nomor telepon. Ngajak kenalan atau justru mengganggu? ngajak kenalan, dan itu mengganggu seperti Mengganggu. Kemudian apa reaksinya biasanya dia kalau gitu? aja. Oke, diam. Iya, Lurus aja. ke depan ya. Tidak menggubris. Tidak menggubris. Sekarang kan sudah punya bayi kecil, Iya. baru 1 bulan ya 1 bulan. umurnya. Tidak berpikir ulang gitu loh, misalnya mau kebut-kebutan naik motornya. Malah nanti bayinya saya suruh jadiin bikers. Oh, gitu. Iya, jadi keluarga bikers. Itu ya memang ya harapannya Iya. keluarga suami sudah baik sesama Iya, bikers, hobinya sama begitu ya. Kalau saya lihat komunitas Welda benar-benar lengkap ya Iya. untuk keamanannya, Safety. helm, semua jaket dan sebagainya. Kalau melihat orang yang naik motor tanpa kedisiplinan yang sama dengan Welda atau dalam komunitas Nitro, ada tidak upaya untuk ikut sosialisasi agar kalau naik motor itu yang paling penting adalah keamanannya? Ada tidak kegiatan seperti itu? Oh iya, kalau kita kopdar setiap malam minggu biasanya kita punya kegiatan untuk memberikan contoh untuk safety riding. Yang jelas saya tidak menyangka ya, dari tadi sebelum kita mulai interview pun bicaranya sangat lembut. Tapi begitu saya lihat atraksinya, Welda menjadi orang yang berbeda. Di rumah bagaimana? Kalau di rumah sih kalem ya. Nah, rasanya beda udah kalau udah sama tunggangannya udah cowoknya keluar mungkin. Oke. Welda dan teman-teman komunitas Nitro, terima kasih telah berbagi di sudut pandang. Saya numpang ikut dibonceng juga ya. Boleh? Rasa takut tapi rasa... Marisa Ulfa, lady biker asal Cirebon ini mampu mengendarai motor sejak usia belasan tahun. Tak hanya mencintai motor, perhatiannya pada fashion pun sejalan dengan kegemarannya mengendarai motor besar. Di balik balutan kerudungnya, ibu dengan 3 putra ini mengaku sebagai perempuan tomboy. Pilihan motor yang ia tunggangi saat ini adalah Ducati Diavel 1200 cc. Dukungan pun datang dari sang suami Doni Indrawan yang sama-sama pecinta motor besar. Tak tanggung-tanggung, kini ada 5 motor besar koleksi pribadi yang menghiasi garasi rumah pasangan ini. Mbak Marisa, Mas Doni, aku udah nunggu lama loh tadi. Apa panasnya tidak berbeda kan Jakarta dengan Cirebon? Panas Cirebon ya?
Panas Cirebon? Panas Cirebon. Nah, ini motor yang dipakai berapa cc nih? Ini 1200 cc. Kalau 1200 cc tidak boleh pelan ya berarti ya? Iya, jadi kadang makanya bingung. Kalau di jalanan itu kita kenceng dikira sombong, gitu kan? Mentang-mentang punya pakai motor besar. gede gitu kan? Gitu iya, Mas Doni. padahal kita cuma buat maintain panasnya aja. Kalau kita pelan di bawah 80, itu temperatur bisa sampai 110 derajat. Jadi kita hanya maintain saja biar karena bantuannya kan masih liquid angin ya, masih radiator. Jadi harus 100 lah. Memang sebenarnya ukuran berapa cc sih yang dapat predikat motor besar atau motor gede begitu, Mas Doni? Moge itu 400 cc ke atas ya. Untuk 250 itu masih dikatakan motor mungkin berbentuk besar ya. Tapi sini masih 250. Tapi kalau untuk Moge itu sendiri itu kelasnya 400 cc ke atas. Mas Doni dan Mbak Marisa nih sama-sama cinta motor besar. Ini siapa yang punya pengaruh terhadap siapa? Begitu. Siapa yang duluan suka motor? Sebenarnya saya suka motor karena dulu emang saya agak tomboy sih ya. Ketemu sama suami itu jadi klop aja. Makin klop. Makin klop karena suami suka banget sama motor gede-gede gini. Malah katanya waktu itu mas kawinnya katanya motor. Motor. Ingat tidak waktu itu hadiahnya apa? Motor apa tuh? Kawasaki 250 dulu. Makanya langsung terima begitu ya waktu dilamar? Terima, cocok banget bilang. Nah, sebenarnya waktu dulu awalnya bagaimana? Karena saya dengar itu sejak SD sudah mulai naik motor, Mbak Marisa. Iya betul. Jadi SD itu pengen banget naik motor, cuma nggak dibolehin sama orang tua ya. Ada temen dateng nyamperin katanya, ayo lo bawa motor kata gitu. Akhirnya naik motor karena nggak bisa ngaku bisa, naik motor det gitu. Kalau bawa motornya gitu, iya lagi sakit ya. Padahal memang baru pertama kali itu. Oke, berarti memang keinginannya Besar udah ada dari banget. dulu. Terus mulai bawa motor kopling itu sejak SMP. SMP. Ingat SMP. tidak waktu itu motor pertamanya berapa cc itu? Itu 2 tak F1 ZR ya. Bunyinya prepet gitu. Iya, ya itu dia pokoknya. Yang menyusahkan deh. Oke, tapi mulai bermain dengan motor cc besar mulai kapan Mas Doni, Mbak Marisa? Mulai cc besar itu pas kita udah nikah waktu itu, udah punya anak 2 ya. Iya. Udah mulai ngajarin dia gimana sih cara bawa motor gede, cara cornering. Apa bedanya sih? Posisi mau tekuk badan pada saat posisi harus keluar, ngeband. Terus itu saya ngajarin Marisa untuk benar-benar safety riding waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa lebih jago dia. Waktu itu susah tidak menyesuaikan diri? Pertama itu ya. 1000 cc begitu? Iya nggak pede, pertama nggak pede. Terus bawaannya kalau lihat motor gede tuh deg gitu. Rasa takut tapi rasa seneng banget. Bisa punya motor gede, terus saya ngendarain sendiri gitu. Oke, apa sih biasanya persepsi seperti apa yang salah? Selalu image-nya adalah berat, susah dikendalikan. Tapi apa yang Mbak temukan sendiri setelah mengendarai motor besar? Tapi setelah naik sendiri itu nyaman, enteng gitu. Enak aja. Nah, kemudian kalau sekarang motor favoritnya adalah yang ini? Ini Ducati Diavel. Oke, kenapa? Kenapa suka motor yang jenis ini? Karena dia ini motor sport, cuma nggak kayak motor sport kan kita harus gini gitu ya. Oke. Jadi ini nyaman banget buat cewek. Cuma cewek jarang yang pakai. Iya, abis melihat besarnya saja sudah mengintimidasi begitu loh. Untuk deket-deket aja kayaknya aduh segan begitu ya. Nah, kalau helmnya sendiri, ini helmnya saya lihat agak berbeda. Kalau untuk saya karena enteng sih ya. Enteng terus lucu juga sih. Sepertinya yang diutamakan modelnya ya, Mas. Modelnya fashion. Dia juga fashion ya kalau ini. Kalau itu nggak buat safety. Iya. Kalau nggak safety kita nggak rekomend. Rekomend yang full untuk face. safety. Ya, berarti kalau kayak gini masih boleh di atas 80 km per jam kalau Boleh. pakai ini. Boleh sih. Kalau untuk balapan di dalam racetrack nggak boleh. Memang bagaimana sih Mbak Marisa tuh menggambarkan hubungannya dengan sahabat tercintanya si motor ini 1200 cc ini katanya. Itu naik motor ganti-ganti ya. Tapi yang paling nyaman ini. Jadi dari tempat duduk, dari cara bawanya, dari stangnya itu kayak sahabat banget ya. Kayak apa suami ya? Hah? Oh, lebih dari suami. Enggak Kenapa? Apa dapat kebahagiaan yang seperti apa? Bahagia banget karena apa ya? Saya udah punya anak masih bisa seperti ini gitu. Masih naik motor ya hingga saat ini. Terus kemudian? Kemudian
saya sama suami itu karena banyak kerjaan. Jadi kalau kita itu mumet atau stres, yang kita motoran gitu. Jadi kalau kita di atas motor tuh kayak masalah tuh hilang. Hilang sesaat. Hilang sesaat. Begitu berhenti naik motor datang lagi. Iya, betul. Nah ini kan bicara enak-enaknya, masalah seperti hilang begitu ya pada saat naik motor. Ada tidak enaknya pengalamannya selama bertahun-tahun sudah naik motor? Pernah jatuh, itu waktu kurang Apa yang fit luka juga. waktu itu? Kaki aja. Kaki aja. Kaki ya. Kaki itu penting sekali loh, Iya, kaki iya. aja. Kaki sih lecet-lecet gitu. Sebenarnya naik motor itu nggak cuma suka ya, nggak cuma hobi. Jadi kita harus yakin, percaya diri, terus kondisinya juga harus fit juga sih. Kalau tidak fit bisa ada resiko. Iya, waktu nggak itu fokus. lagi kurang fit, lemes, gitu sebentar gitu ya. Matanya merem sebentar, jatuh pas belok. Oke. Tapi tidak kapok kan? Nggak. Sebagai seorang lady biker, apa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh orang yang akan naik motor? Satu itu terutama mental ya. Kita harus percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, nggak akan percaya kalau kita bisa naik di motor gede ini. Gitu. Yang dua, safety. Dari pakaian, semua aksesoris, semua dari bawah juga harus pakai sarung tangan. Ini udah saya lepas nih. Semua harus safety karena ini kan berisiko tinggi ya. Bukan cuma motor biasa gitu. Jadi kalau jatuh pun kita harus siap gitu. Tapi kita punya ini kok. Ini nggak akan. Oke, ini pengamannya ya? Engine Ya, gun. jadi kalau misalkan kita jatuh, ini dulu yang sampai ke tanah. Gitu. Maksudnya kemungkinan kaki kita ketiban motor itu bagaimana? Iya, kecil sekali. Karena sekali. sudah ada pengaman Iya. ini. Dimulai aparel, pengamanan di motor, semaksimal mungkin kita maksimalin. Walaupun cuma mau keliling Cirebon begitu, Iya, walaupun tetap. karena kita nggak tahu celaka kapan aja nggak tahu. Iya. Kadang cuma yuk keluar yuk saya pakai helm karena kita nggak tahu karena ini motor besar kan. Dia ini gravitasinya buat latitude-nya lebih kalau jatuh tuh lebih parah ke kitanya gitu. Oke, berarti ya tidak gampang-gampang. Oke. Mbak, paling jauh pernah touring kemana? Paling ke wilayah 3 Cirebon aja sih. Kebetulan suami kan punya klub juga, garasi 345 itu. Jadi kita kalau touring bareng-bareng semua. Terus anak-anak di rumah? Kadang dia ikut tapi naik mobil. Oke. Jadi kalau misalkan di motor nyamperin mobil, bunda, ayah gitu. Oh, dadah-dadah dari mobilnya. Mbak Marisa, Anda punya 3 anak laki-laki, Iya, paling betul. besar umur 8 tahun, yang paling kecil? 1,5 tahun. Ya, oke. Ibunya naik motor, Ya. tapi di rumah menjadi ibu yang seperti apa untuk ketiga bocah-bocahnya? Jadi tanpa disengaja itu akhirnya anak-anak itu ngebentuk suka motor juga, suka mobil juga, suka balap juga gitu. Jadi Sukanya tuh terlihat bagaimana, Mbak? Jadi excited banget dari semua animasi-animasi dari film. Kalau lihat GP itu beli. Terus kalau bundanya naik motor, ayah naik motor, dia tonton gini. Mereka komentarnya biasanya apa kalau Iya, bundanya jadi- sedang naik motor? Jadi dia sorak-sorak. Tapi biasanya bagaimana? Apa kalau di rumah cerita sebelum tidurnya bukan soal motor saja kan? Bukan. Jadi Feminim, biasa aja kok kayak Feminim. ibu rumah tangga Oke, lainnya. biasa saja begitu. Biasa aja. Jadi istri saya cuma benar-benar hanya sekedar hobi. Jadi lifestyle-nya tetap adalah seorang ibu yang pada mengurus umumnya lah. anak-anak. Pada umumnya. Pulang sekolah, mereka les, habis les malam belajar sama saya sampai tidur. Selain menjadi ibu rumah tangga, apalagi kegiatannya yang disukai selain naik motor? Kalau aku sukanya jalan-jalan sih, muterin naik motor. Masih turun ke dapur tidak? Masih. Nah, kalau waktu itu katanya hamil 6 bulan pun masih naik motor. Oh, Saya iya. tidak membayangkan tuh motor yang mana karena ini antara tangki dengan Dengan perut. tempat duduknya, terus perutnya ada di mana ya? Perutnya di sini. Jadi Gitu ya? ceritanya karena suka banget sama motor besar, tetap maksain gitu. Udah 6 bulan masih pakai motor. Ini anak keberapa waktu itu? Anak terakhir masih. Oh, anak ketiga ya? Oh, terus akhirnya dipikir-pikir lagi jadi naik motornya gini gitu karena ini tangki lagi di sini. Iya makanya. Tapi terakhir hamil naik motor 6 bulan itu 6 bulan. Nah, kemudian saya lihat di sini merah, hitam. iya merah kemudian hitam. Sepatunya mungkin belum terlihat tapi ini merah juga ada kombinasi hitamnya. Apakah ini warna favoritnya? Kebetulan warna favorit saya dan suami itu merah, putih dan hitam. Sampai motornya pun sama. Kalau disuruh milih kan tadi Mbak Marisa bilang suka dengan dunia fashion juga.
Kecenderungannya lebih suka ke motor besarnya atau fashionnya? Bingung ya? Sama-sama suka begitu? Ya jadi menurut saya suka moge itu tidak menghalangi fashion sih. Dan berhijab itu juga tidak menghalangi kita naik moge gitu. Selain tadi ini motor ini 1200 cc kemudian helm, berarti kalau dihitung-hitung ini modalnya berapa ya Mbak? Motor Mbak dulu deh. Motornya ini barunya Ya apa ya 400 kira-kira 400-an juta ya motornya. Oke. Kemudian apalagi helmnya? Helmnya sekitar 43-an ya. 430 ribu. Oh 4 juta. Oke, berarti ini hobi yang lumayan relatif mahal. Ini dari kantong sendiri atau kantong yang di belakang ini? Jadi katanya orang uang suami uang istri, kalau uang istri Uang istri gitu. Oke. Tapi dia memang suami paling baik sih. Apa aja dibeliin. Oke. Berarti bukan hanya motor. Bukan hanya motor, cuma dia paling hobi motor. Jadi kalau aku suka motor, aku juga suka katanya gitu. Ini yang baru kemarin Mbak ada di rumah, bilangnya punya temen nitip. Apa yang baru datang Yang jenisnya? bilangnya nitip itu ada 2. Dia Ducati Panigale sama Ducati Multistrada, bilangnya nitip. Masa orang mau nitipin motor begituan gitu kan? Katanya 2 motor cukup gitu kan. Tapi setiap motor yang dibeli sama kita itu masing-masing fungsinya beda. Kayak buat di racetrack kita ada Ducati Panigale sama ZX6. Tapi buat cruising, sport cruising kita ada ZX14 sama Ducati Diavel. Kalau satu lagi itu Multistrada buat benar-benar touring gitu, buat adventure lah. Nah itu kan 3 dengan fungsi yang berbeda menurut Mas Doni. Iya. Ini aja kayak cewek udah punya gelang satu pengen punya gelang lagi kan walaupun bentuknya beda. Maksudnya sepatu kali ya. Lebih tepat ya. Lebih tepat gitu sepatu. Ya. Apa tips yang bisa diberikan oleh Mbak Marisa kalau misalnya mau naik motor, apa yang selalu menjadi pedoman Mbak Marisa? Pokoknya kita percaya diri, itu aja sih. Kalau kita nggak percaya diri, akhirnya takut jatuh atau apa. Berarti mentalnya harus kuat. Kita harus bisa menguasai motor, bukan motor yang bawa-bawa kita gitu. Oke. Sudah ada 5 koleksi motor di rumah? Betul. Apa keinginan berikutnya? Motor yang seperti apa lagi yang masih ada di impian? Belum ada yang baru kali ya? Udah, untuk saat ini kayaknya enough udah. Ada rencana touring lagi, mungkin lebih jauh? Rencana ke Dieng, Bu, di awal bulan lah. Iya, ini yang terkasihnya Mbak Marisa diajak atau di rumah? Kayaknya kalau ke Dieng, kayaknya nggak boleh ikut dengan sekarang. Kita mau touring ini mau cowok semua kayaknya. Paling Mbak Marisa. nanti juga dicariin naik mobil. Mbak Marisa nyusul ya. Mbak Marisa, Mas Doni, setelah ini rencananya mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kita keliling. Sudah ada tujuan mau kemana? Pondok Indah ya? Iya. Ya lumayan ya, dari Kedoya ke Pondok Indah. Oke. Hati-hati di jalan, terima kasih terima telah kasih. berbagi cerita di Sudut Pandang. Oke, terima kasih Mbak Pipi. Sama-sama. Dibesarkan dalam keluarga yang mencintai motor, membuat Yulita Linggarwati menjadi lady biker dengan jam terbang yang tinggi. Tercatat sudah 34 tahun ia berkendara dengan motor. Pilihan motor yang ditungganginya pun jatuh pada motor legendaris Harley Davidson Fat Boy. Meski tak mudah mengendarai motor 1300 cc dengan bobot 360 kg itu, namun Yulita berhasil membuktikan bahwa perempuan pun mampu melakukannya. Bersama motor tercintanya, Yulita telah mengelilingi beberapa rute di Indonesia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Kemampuannya mengendarai motor besar menjadikannya sebagai lady biker yang disegani banyak orang. Sudah jatuh cinta dengan motor itu sejak SMA. Berarti itu udah berapa puluh tahun ya Bu ya? 34 tahun yang lalu. 34 cinta motor. Nah itu motor sendiri? Motor sendiri yang saya naikin sendiri, saya rawat sendiri. Tapi sebelumnya katanya suka curi-curi ngambil motor naik motornya ayah. Papa. Ya. Apa ingat tidak dulu motor Bapak dulu apa? Triumph tahun 51.
juga punya Honda, cc-nya saya lupa. Berarti ini semua inspirasinya asalnya dari Bapak, Dari Bapak. ya? Sekarang motor yang dimiliki apa Ibu? Harley Davidson Fatboy, mesinnya 1350 cc. Iya. Ibu tidak berat ya bawa Harley ya? Untuk wanita pada umumnya memang berat, tapi untuk saya biasa saja. Biasa saja. Ditunjang dengan postur yang tinggi, kaki saya yang panjang mungkin tidak ada masalah. Cocok ya Bu ya? Cocok. Nah setelah jatuh cinta dengan motor besar 1300 cc begitu? Saya coba naik, nyaman, akhirnya jatuh cinta benar-benar. Kalau sudah di atas motor itu, jadi diri sendiri, freedom, rasanya itu bebas segalanya, lepas dari rutinitas. Itu yang kita perlukan di luar rutinitas sehari-hari. Ya. Tapi Ibu ini kan tinggal di Surabaya. Surabaya kan macet, Bu. Macet, Nah ya. itu bebasnya gimana? Dengar suara motornya itu aja sudah, waduh enak banget gitu. Ya. Berarti kalau istilahnya ingin naik motor, biasanya rutenya kemana saja? Dari teman-teman di klub kita sering adakan perjalanan. Sebisa mungkin saya ikut Sudah touring kemana paling jauh? di Indonesia. Di Indonesia. Surabaya, Bandung, PP. Kalau Surabaya, Bali rutin ya. Tiap tahun pasti ada pergi. Surabaya, Bali. PP juga. Surabaya, Jogja juga PP. Surabaya, Semarang. Oke. Nah ini suami pasti ikut juga ya? Ya, tapi naik motor sendiri-sendiri. Sudah nggak mau diboncengin lagi, nggak mau jadi boncenger. Dulu Ibu masih dibonceng? Dulu dikhawatirkan kalau jalan di Indonesia dari Surabaya entah ke Bali atau ke Jogja, jalannya kadang-kadang nggak mulus, kemudian banyak kendaraan yang juga meskipun ada patwal, tapi kadang-kadang kan banyak kendaraan yang juga ikut masuk di rombongan. Nah kalau paling jauh di luar negeri itu Di luar kemana? negeri dari Orlando ke Daytona, Miami, balik lagi Miami, Key West, Orlando itu sekitar 875 mile. 1.600 kilometer ya. Berapa lama touringnya waktu itu Bu? Menjajaki Semalam Amerika? aja. Satu malam? Ya, jadi jalan dari pagi, stay semalam di Miami, besok kembali. Dan istirahatnya? Kita tiap 2 jam harus istirahat. Harus ya? Ya, Oke. supaya tidak dehidrasi. Ibu ini celana kulitnya asli Bu? Kulit Ya? asli. Kulit asli? Iya. Panas tidak Bu? Kalau saya sih bilang nggak panas karena sudah terbiasa pakai kalau untuk riding ya. Celana Kemudian kulit. saya lihat bootsnya diangkat Bu, ini bootsnya sampai tumit atau? Enggak, cuman segini aja. Oh, ini pasti yang Ibu untuk pakai ya? untuk riding. Kalau untuk bonceng sih beda kan alasnya lain. Dan ini untuk safety juga keras nih. Kalau ini isi tas kecilnya ini yang dari tadi Ibu pegang itu apa Bu? Kalau untuk touring biasanya isinya itu SIM, STNK itu juga harus ada. Keperluan wanita ada. Maksudnya lipstik dan Lipstik bedak dan gitu. bedak. Itu harus ada Iya. juga ya. Dan selalu Ibu pakai tas ini. Selalu, ini sudah ikut kemana-mana. Oh, oke. Kemudian pakai vest, Vestnya klub. Nah, kemudian Ibu, ini pin-pin yang Ibu pakai di dada kiri maupun kanan, ini didapat dari mana saja? Yang ini waktu touring dari Orlando ke Daytona, Miami Beach, Key West kembali ke Orlando. Kita ada singgah di dealer di Orlando. Saya dikasih ini. Oke. Yang ini Malaysia, Hawk Rally. Yang ini juga Malaysia, Hawk Rally juga 2 tahun berikutnya saya ikut lagi. Kemudian ini The Patriot, ini Rolling Thunder di Manassas, Virginia. Ini dari dealer di Manassas. Waktu itu ada touring dari Manassas ke Pennsylvania, kemudian kembali ke Manassas. Di Pennsylvania itu kita singgah di York, pabriknya Harley. Di situ kita dikasih tunjuk ada factory tour, bagus sekali. Oke, disitulah Fatboy dibuat. Ya. Nah, kalau yang dada kiri ini? Ini Phuket 2008, Phuket Bike Week. Kemudian ini si Hawk Rally, Southeast Asia dari Kuala Lumpur ke Krabi. Ini Salatiga, Surabaya Salatiga, Bandung
Kemudian ini disematkan oleh kawan dari Jerman, Rulaman Chapter. Ketemunya waktu Hawk Rally di Malaysia. Saya nggak tahu di mana itu Rulaman. Iya. Dia jelaskan ini di Jerman. Oh, oke. Jadi banyak banget pin yang saya dapat. Tapi semua nggak bisa dipasang di sini, semua berat. Iya ya Bu ya. Nah Ibu, kalau sehari-hari apa kegiatannya Ibu? Saya masih bekerja di kantor. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu full untuk urusan di kantor. Kalau sudah Sabtu itu setengah hati udah. Setengah hati kalau untuk Setengah hati kantor. untuk kantor. Iya. Pikirannya sudah, wah ini mau jalan kemana. Jadi kalau nggak ada acara touring panjang ya kita keluar sendiri ini. Selama suka naik motor, apa pengalaman yang paling membekas di hati Ibu yang menyenangkan? Saya pernah jalan dari Surabaya ke Batu. Tapi kita lewat Pare, jalannya kan berkelok-kelok. Dari Pare bareng ada rombongan lain lagi termasuk Bapak Kapolres waktu itu. Hujan lah gitu. Saya ikutin terus di jalan di Pujon itu sampai di Batu, sampai di hotel saya buka helm. Kaget dia, loh ini ibu tahu ternyata bisa ngikut sampai kayak begitu manuvernya. Loh kenapa Pak? Ya saya kira laki-laki. Pak, kalau urusan motor kan bukan cuma laki-laki yang bisa, perempuan juga bisa. Ini buktinya ya. Nah. Berarti tidak ada perbedaan ya soal gender terkait keahlian naik motor ya. Betul. Perempuan pun bisa, bisa, bahkan lebih jago begitu punya ya. Bukan bilang lebih jago tapi punya kemampuan yang sama seperti bikers laki-laki pada umumnya. Apa yang mungkin tidak dipahami ya kalau misalnya bagi pengendara motor yang kalau mau aman mengendarai motor nih apa sih yang harus dimiliki? Ya itu harus punya skill terutama untuk motor besar ya. Kalau tadi kan itu hal yang menyenangkan, maksudnya punya skill yang tidak bisa diremehkan lah ya sebagai bikers perempuan. Kalau tidak enaknya Ibu selama 34 tahun naik motor itu? Tidak enaknya kalau pas motor rewel. Kadang-kadang ada something yang kurang begitu. Lagi mau dipakai kok nggak bisa enak. Harus nanti panggil teknisi atau apa, jengkel deh. Tidak siap pada saat mau dipakai. Modal untuk istilahnya punya motor besar seperti yang Ibu miliki, Fat Boy di rumah itu berapa Ibu modalnya? Ya nggak semahal sekarang lah. 200 lebih? Ya, kalau dulu nggak sampai lah. Nah, dulu masih dapat yang di bawah 200 juta, sekarang udah tidak. Nah kalau gitu berapa budget perawatan yang Ibu keluarkan tiap bulan? Perawatan tidak harus rutin tiap bulan, keluar biaya enggak. Ganti oli juga lama baru ganti 5.000. Itu semua kan diserahkan ke dealer. Kita enggak ganti sendiri. Jangan ya. Udah motornya mahal masa ganti sendiri. Tuh, itu kadang-kadang kalau hobi loh, semua diotak-atik sendiri. Ada yang begitu. Ibu Yulita pernah touring hingga ke Amerika Serikat pada tahun 2002 dan juga 2004. Nah, waktu 2002 itu kemana saja? Dari Orlando ke Daytona, waktu itu ada Daytona Bike Week. Kemudian ke Miami, di Miami Beach stay semalam, besoknya jalan lagi ke Key West, kembali lagi ke Orlando. Sekitar 1.875 mile, 1.600 km kira-kira. Pengalaman apa waktu touring di Amerika Serikat yang paling menyenangkan untuk Ibu? Di sana tidak ada hambatan untuk di perjalanan. Maksudnya jalannya lancar saja, mulus begitu? Mulus, jalannya mulus. Jadi kita jalan 2 jam tuh bisa dapatnya banyak. Meskipun di sana ada batas kecepatan juga, jadi konstan begitu. Berapa batas kecepatannya Bu kalau di Amerika Serikat? 80, kita cuma berani jalan 80, nggak lebih. Tidak boleh lebih dari itu ya? Ya. Berapa orang waktu itu yang ikut touring pada saat tahun 2002? Sama adik-adik aja. Ini adik-adik kandung? Iya, 3 laki semua. Semua laki? Suka motor juga ternyata ya? Member Hawk juga di Amerika. Sering jadi road captain juga di sana. Jalan-jalan di farm yang kita lewat, kalau nggak lewat highway terus, turun ke downtown itu tahu jalannya. Menyenangkan sekali.
menyenangkan kalau lihat farm, tapi lebih senang kalau touringnya itu di Indonesia, lewat yang jalan yang berkelok-kelok, kiri kanannya itu dengan jurang-jurang itu indah sekali. Itu di Amerika nggak ada seperti itu. Kalau di Indonesia bedanya, kalau sedang touring, Ibu bilang lebih indah alamnya. Ya. Waktu itu ingat, waktu itu touring kemana saja yang Ibu sangat menikmati alam sekitarnya? Kalau kita lagi riding, kadang-kadang curi-curi untuk tengok kiri kanan. Masalahnya itu kan mencuri harus, ya aturannya, karena harus sebenarnya harus lihat depan harus terus. Fokus ya, harus fokus dengan medannya di depan bagaimana ya. Tapi bisa dirasakan perjalanan dari Surabaya ke Bali kalau lewat Jember di Gunung Kumitir itu, wah cantiknya. Dari Surabaya ke Bali yang lewat Lovina, waktu turun di Bedugul bagus banget itu. Surabaya ke Batu lewat Cangar juga bagus. Nggak kalah di luar negeri. Kalau kita jalan dari KL ke Thailand ya, memang jalannya lancar, highway. Kiri kanan lihat-lihat ya cuman begitu-begitu aja. Kan jalannya kencang kalau di highway sampai 140 km per jam. Jadi ini bukan sekedar naik motor wisata ya. Tetap naik motor harus aman. Harusnya juga melihat. Ya bisa fun tapi harus safe. Ibu, ini saya yakin pasti kan berat bawa motor, kemudian apalagi kalau mau jalan keluar kota dan sebagainya. Nah, Ibu jaga stamina ini bagaimana? Biasa saja, saya nggak ada resep khusus untuk jaga stamina, nggak ada. Karena emang udah kuat ya Bu ya. Rasanya apa? Rasanya beda tidak? Kalau dulu mungkin berani lebih kencang atau mungkin dulu tahan berlama-lama. Apa bedanya 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang, Ibu? Yang jelas motornya beda. Jadi pembawaannya juga beda. Kalau fisik bagaimana? Saya sih tidak merasa sama saja begitu? Sama saja. Jadi nggak ada rasa ya. Tidak ada rasa-rasa lelah atau... Ya, yang penting 2 jam kita riding harus istirahat. Kalau istirahat langsung cari air. Jangan sampai dehidrasi. Ibu cerita kalau motor besar itu tidak pakai radiator. Rasanya apa? Panas atau kalau berhenti lama atau bagaimana? Panas di paha. Waduh, Kalau berhentinya lama, mesinnya jalan terus, panas di paha. Nggak ada angin yang sirkulasi. Kalau misalnya touring keluar kota pasti pakai pengawalan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa aduh ini pengendara Harley Davidson ini kok sombong, angkuh kalau di jalan gitu loh, tidak mau berbagi begitu. Menurut Ibu? Memang pembawaan motornya berat dan panas. Kalau sampai kena macet memang agak sulit ya. Handlingnya kan susah. Ya, mereka manuvernya susah. Itu perlunya kita minta bantuan dan dengan pengawalan. Tapi dibahas tidak sih Bu di klub gitu? Aduh kok kita diomongin demikian loh oleh masyarakat. Ada dibahas. Kadang-kadang kalau di Surabaya itu ada radio suara Surabaya, itu yang menampung keluhan masyarakat kalau ada Harley lewat. Dari ketua rombongan seringkali juga bilang, jangan arogan, kita ikuti patwal. Nah kalau patwalnya ambil kontraflow ya kita harus ikut. Nah itu mungkin dilihat oleh masyarakat, waduh kok negatif. Ibu tidak terganggu dengan pendapat masyarakat? Boleh-boleh aja masyarakat menilai, tapi dari kita sendiri kita tidak ada maksud untuk arogan. Ibu Yulita sudah pernah touring ke Amerika Serikat, kemudian ke Thailand, ke Kuala Lumpur dan di Indonesia beberapa tempat. Apa impian berikut, rencana berikut? Untuk daerah di Indonesia saja saya belum bisa semuanya mengikuti touring ini. Kalau ada keinginan Trans Sulawesi saya belum, Trans Sumatera belum kesampaian. Yang lalu ada teman ngajak ke Larantuka. Semuanya butuh waktu. Kadang-kadang schedule-nya nggak cocok dengan kegiatan di perusahaan. Kalau misalnya harus memilih, Ibu ingin kemana? Biasanya nggak memilih, semua mau deh. Ibu mau naik motor sampai kapan Ibu? Selama saya bisa dan kuat, saya mampu membawa, pengen jalan naik motor terus. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu asal fisik menunjang ya. Ibu Yulita, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang.
Terima kasih kembali. Ibu tadi datang ke sini naik motor, saya lihat itu motornya diparkir di situ, pulangnya juga pasti naik motor kan ya? Saya mau lihat Ibu nanti naik motornya bagaimana. Boleh. Mari ikut. Going straight, speed to get them motorcycle.